Menurut saya pribadi sangat setuju dengan langkah-langkah Prabowo di dunia global yang sangat aktif mengkritisi bagaimana ambiguitas negara-negara Barat terkait dengan kebijakan mereka terhadap Israel yang memang menyerang Palestina, membantai warga Palestina. Iya. Pertanyaan saya adalah kira-kira pada aspek apa yang bisa membuat sebenarnya Indonesia itu tidak perlu menunggu 2045 kita bisa menjadi kekuatan yang disegani. Apa kira-kira? Apakah ekonomi? Enggak. Apa kemudian sosial? Enggak juga. Apa kemudian ekonomi masih jauh kan? Kekuatan pertahanan? Enggak juga masih kalah. Yang paling mungkin adalah geopolitik sumber daya manusianya. Islam itu sendiri sebagai modal ya. Sebagai sebuah kekuatan geopolitik harusnya itu diakui. Dengan begitu dia bisa membawa nama besar itu, nama mayoritas penduduk satu negara yang paling besar di dunia itu untuk sejajar dengan negara-negara lain, sehingga di situ dia punya landasan moral, landasan sosiologis, antropologis untuk bisa ikut serta dalam perdamaian dunia yang di situ juga ada umat Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung? Lama tak jumpa kita. Ya, lama tak jumpa ya. Kali ini kita bertemu dengan Rahman Toha Budiarto. Benar ya? Ya. Rahman Toha Budiarto, mantan ketua umum kami juga sekaligus aktivis pemuda Indonesia yang namanya saya kira tidak asing bagi Anda semua. Kita akan berbincang-bincang tentang kepemimpinan Prabowo dalam konteks krisis internasional maupun dalam konteks kebutuhan domestik Indonesia yang ingin membangun lebih baik dan lebih kapasitasnya lebih tinggi, lebih baik lagi ke depan. Saya ingin bertanya kepada Bung Amang, kita akan melihat belum dilantik nih Prabowo ya, tapi kita lihat langkah-langkahnya banyak yang mengejutkan. Misalnya yang terakhir KTT tentang Gaza yang berlangsung di Yordania ya, di mana di situ ada beberapa unsur sebenarnya, unsur PBB, unsur Indonesia dan unsur Yordania dan Mesir. Ini seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dalam konstelasi internasional terkait krisis kemanusiaan di Gaza, di Palestina ya, krisis kemanusiaan di Palestina dalam peta yang makro misalnya kan ada Rusia, Cina ya kan, Rusia, Cina dan Iran dan sebagainya itu. Di peta yang lain ada Amerika, ada Arab Saudi. Ini muncul semacam peta baru nih dalam konteks krisis internasional, krisis kemanusiaan di Palestina, peranan Indonesia, Mesir, Yordania yang mengingatkan kita pada masa lalu tentang gerakan non-blok misalnya. Bung Amang melihat ini seperti apa nih langkah-langkah Prabowo yang sangat luar biasa ini? Terima kasih Bung Syahrul. Ya. Terima kasih di pertemuan ini. Teman lama kebetulan ya. Saya suruh jadi narasumber dadakan ya. Tapi oke, kita akan pantas juga ya kita membicarakan mengenai masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo yang akan datang ya, Prabowo dan Mas Gibran lah ya. Tapi dalam rentang waktu kurang lebih 3-5 bulan sebelum pelantikan ternyata Pak Prabowo cukup menunjukkan ya talenta leadership di level global, dan kebetulan juga kok dilalahnya Pak Jokowi juga memberikan ruang untuk itu gitu. Jadi satu sisi saya melihat ini ada positifnya. Ini mungkin satu bentuk transisi kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dalam lingkup politik global Indonesia ya, politik luar negeri Indonesia. Di sisi lain juga kita juga sangat memahami, kita juga meyakini bahwa sosok Prabowo adalah sosok yang sangat memahami atau cukup mengerti bagaimana peta politik global internasional, sehingga itu pun cukup terejawantakan dengan beberapa tulisan-tulisan beliau kan.
kita kemudian kita juga membaca tulisan beliau di The Economist. Kemudian kita juga mendengar bagaimana pidato beliau dalam Shangri-La Forum di Singapura ya. Oke, ya betul. Kemudian juga bagaimana pidato beliau di forum terkait dengan kebetulan Palestina di Jordan ya. Yang itu kontennya sebenarnya cukup memberikan titik cerah bagi kita Indonesia yang kebetulan adalah mayoritas umat Islam yang dari dulu juga kita memang mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, saya rasa ini langkah-langkah Prabowo cukup memberikan satu harapan positif dan harapan bagus buat kita sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya di Indonesia ini. Sehingga langkah itu saya rasa sangat positif sekali. Positif ya. Dan memang ini cukup bagus dalam era transisional pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya melihat Pak Prabowo selain dia sosok yang memahami dalam konteks bagaimana dinamika politik global, dia juga cukup memahami bagaimana kekuatan geopolitik nasional. Bahwa ada satu landasan konstitusional bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam perdamaian dunia. Dan satu sisi kita melihat bahwa ada satu situasi yang sifatnya adalah sangat ambigu banget di hadapan dunia internasional yang sangat mengedepankan HAM dan sebagainya. Tapi ketika ada pembantaian umat manusia yaitu warga Palestina oleh Israel, kita melihat kekuatan-kekuatan besar Barat terutama Amerika tidak cukup signifikan untuk menghentikan hal ini, menghentikan pembantaian negara Israel kepada warga Palestina. Nah, dengan dasar ini saya rasa saya melihat bahwa Prabowo cukup membaca ini sebagai sebuah bentuk tanggung jawab konstitusional. Yang kedua, saya melihat bahwa Pak Prabowo juga cukup bisa memahami satu kekuatan geopolitik nasional Indonesia, yaitu bahwa kita ini merupakan umat Islam terbesar di dunia gitu dalam satu negara ya. Bahkan dengan Timur Tengah sekalipun kita masih di atas. Mungkin di bawah kita justru India kan yang hampir 200 juta lebih. Kita ini ada hampir 250 juta adalah umat Islam. Lebihnya adalah India, kemudian baru Timur Tengah, apakah Arab sebagainya, Mesir sebagainya. Artinya saya melihat Prabowo pun mencoba memahami ini sebagai sebuah bentuk pengejawantahan mayoritas penduduk Indonesia yang memang umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang memang notabene adalah ingin mendorong partisipasi aktif Indonesia dalam kancah perdamaian dunia. Maka langkah Prabowo ini sebagai bentuk menurut saya pemahaman Pak Prabowo terkait dengan konteks geopolitik nasional. Gitu. Nah, terkait global dia sangat paham lah dengan ini. Sehingga langkah-langkah dia cukup dibaca menurut saya saya pribadi sangat setuju dengan langkah-langkah Prabowo di dunia global yang sangat aktif mengkritisi bagaimana ambiguitas negara-negara Barat terkait dengan kebijakan mereka terhadap Israel yang memang menyerang Palestina, membantai warga Palestina. Iya. Tapi di sisi lain juga Pak Prabowo mencoba mencari terobosan lain, ya, karena melihat situasi kondisi objektif di Palestina yang memang justru yang sekarang paling mendesak adalah bagaimana mempertahankan ruang hidup warga Palestina, kan gitu. Iya. Makanya yang sangat berbatasan dengan negara Palestina adalah Yordan. Kalau di barat adalah Jordan, kalau di timur adalah Mesir. Ya. Makalah upaya konferensi tentang Palestina di Jordan dan kemudian cukup didukung atau bahkan mendapat supporting aktif dari Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan juga mewakili delegasi Indonesia di forum itu. Saya rasa ini satu upaya yang proaktif untuk bagaimana dari dua negara inilah bisa mempertahankan ruang hidup. Saya kata ruang hidup. Sekarang kebutuhannya ruang hidup. Ruang hidup. Ya kan kita melihat bagaimana pengungsi yang di tempat-tempat kamp-kamp pengungsi juga dihajar. Ya. Hampir tidak ada rumah aman di negeri Palestina yang memang lepas dari hantaman bom dari Israel. Ya, saya dengar dari perkembangan konferensi itu ada kalimat evakuasi ya. Evakuasi penduduk yang terdampak dari perang itu. Di antaranya saya sudah melihat misalnya respon dari pemerintah Jawa Timur kan. Mereka siap untuk menampung manakala diperlukan evakuasi itu sebenarnya. Menurut Anda
langkah semacam ini diperlukan nggak dalam konteks Palestina? Pada satu sisi kan Palestina memerlukan kemerdekaan, kan? Kemerdekaan. Di mana tanah itu jangan sampai diambil alih oleh Israel, kan? Ya. Kalau ini dievakuasi, apakah itu tidak memuluskan bagi Israel untuk mengokupasi? Saya itu? rasa Gimana menurut Anda? dalam semua aspek pertolongan untuk warga Palestina itu diperlukan. Hanya mana yang lebih diperlukan dalam segala hal menurut saya. Mulai kalau dari bantuan makanan, pakaian, selimut, kemudian tenda, ini sifatnya adalah sangat-sangat darurat kan, diperlukan. Kemudian yang kedua juga bantuan dalam kerangka membuka blokade ya. Dari negara-negara di kanan kirinya di utara barat timurnya itu loh. Betul. Yang ada di Ramallah maupun yang ada di Jordan, Ramallah yang ada di berbatasan dengan Mesir dan juga yang di Jordan harus dibuka menurut saya. Sampai saat ini belum dibuka itu. Kan belum dibuka masalahnya kan. Itu berarti otoritas Mesir sama Jordan sebenarnya. Jordan. Iya. Dua ini belum buka itu alasannya apa ya? Ya itu alasan keamanan politis ya. Politis. Apakah keamanan? Kalau keamanan kan ya apa sih? Ya, udah jelas mestinya kan menurut saya kan lawan politiknya bukan lawan politik. Iya. Penjahat politiknya udah jelas yaitu Israel. Iya. Yang harus diselamatkan adalah warga Palestina. Menurut saya blokade harus dibuka sehingga bisa memungkinkan masuknya bantuan sebagainya, bantuan sosial sebagainya, kemudian aktivis kemanusiaan sebagainya. Itu kerangka mempertahankan ruang hidup juga. Ruang hidup dan ruang eksistensi dari warga Palestina di negaranya itu. Kan tadi kan meskipun kalau memang dipindahkan, dievakuasi ke luar negerinya juga itu worth it aja. Tapi mungkin itu bisa dalam kerangka darurat kan ya, apa boleh buat. Tetapi lagi saya tidak melarang itu, tapi yang paling utama adalah membuka blokade tadi. Blokade di negara-negara perbatasan dengan Mesir dan juga dengan Jordan sehingga bantuan bisa masuk, aktivitas sosial bisa masuk. Dan juga negara-negara yang memang ingin melihat langsung atau bahkan ingin melakukan membangun perlindungan terhadap warga Palestina bisa dilakukan lewat pintu masuk negara-negara itu. Nah, saya berharap daripada konferensi Palestina di Jordan ini bisa menghasilkan sana langkah-langkah menuju ke sana, penyelamatan ruang hidup dan istilah kata tanah airnya lah warga Palestina di Palestina sendiri. Menurut Anda seberapa kuat pengaruh Indonesia untuk mengubah persepsi Mesir misalnya maupun Yordania terkait hubungan keamanan dalam negeri mereka dengan konflik yang terjadi di perbatasan mereka itu? Kan pertama gini, ketika kita ingin menjadi 5 besar dunia, maka pertanyaan ketika negara Indonesia katakanlah atau kampanye siapapun lah ya ingin punya tagline menjadi 5 besar dunia dan itu akan terjawabkan di Indonesia Emas 2045 kan? Ulang tahun emas Indonesia kan 2045. Pertanyaan saya adalah kira-kira pada aspek apa yang bisa membuat sebenarnya Indonesia itu tidak perlu menunggu 2045 kita bisa menjadi kekuatan yang disegani. Apa kira-kira? Apakah ekonomi? Enggak. Apa kemudian sosial? Enggak juga. Apa kemudian ekonomi masih jauh kan? Kekuatan pertahanan? Enggak juga masih kalah. Yang paling mungkin adalah geopolitik sumber daya manusianya. Islam itu sendiri sebagai modal ya. Sebagai sebuah kekuatan geopolitik harusnya itu diakuin. Dengan begitu dia bisa membawa nama besar itu, nama mayoritas penduduk satu negara yang paling besar di dunia itu untuk sejajar dengan negara-negara lain sehingga di situ dia punya landasan moral, landasan sosiologis, antropologis untuk bisa ikut serta dalam perdamaian dunia yang di situ juga ada umat Islamnya. Berbicara mewakili umat Islam, saya mewakili umat Islam yang terbesar di dunia. Saya ingin bicara dengan Mesir, saya ingin bicara dengan Jordan, saya ingin bicara dengan Saudi Arabia, saya ingin bicara dengan Uni Emirat Arab atau Qatar dan sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan oleh Prabowo, maka dia sangat memahami kekuatan geopolitik nasional kita. Sebenarnya kan kita nih suka nggak suka kan ya? Ini kan satu
situasi antropologis sosiologis yang memang apa adanya, memang kita ini mayoritas. Jadi nggak perlu juga itu kenyataan. Nggak perlu kenyataan. Jadi nggak perlu juga dibenturkan, nggak perlu juga dicurigain, nggak perlu juga kemudian dialienasi atau mungkin diisolasi, nggak perlu. Justru kalau memahami Indonesia dalam konteks komprehensif, maka itu harus dibangkitkan lah. Mana kita yang bisa dibangkitkan? Dan itu aku rasa daya toleransi, daya kepedulian, solidarity itu akan mudah dibangun ya dengan satu kesatuan kesamaan kemanusiaan itu sendiri. Ya itu kebetulan tadi yang kebetulan mayoritas umat Indonesia lah umat Islam. Tapi bukan dalam kerangka untuk melakukan bahwa ini menjadi terbesar tidak. Jadi ini harus dibawa menurut saya ini harus diambil oleh Prabowo untuk menjadi juru bicara terhadap negara-negara lain yang memang dalam kerangka tadi program bagaimana kita punya upaya maksimal untuk penyelamatan Palestina dari tangan-tangan dari kekejaman Israel. Pada saat yang sama juga itu menguntungkan Indonesia dalam geopolitik kan? Iya, menguntungkan sekali. Jadi pada intinya itu adalah kekuatan moral sekaligus kekuatan sosiologis kita kan? Ya, betul. Dalam konteks geopolitik kan? Dalam konteks geopolitik global ya. Dan itu saya kira kalau kita baca artikel Prabowo di The Economist maupun yang terbaru ini di Newsweek, dia sebenarnya mengakui itu bahwa dia bangga sebagai presiden terpilih di negeri yang mayoritas Muslim. Kan dia ngomong gitu ya. Masalahnya sekarang bagaimana menerjemahkan itu kan masalahnya ya. Bahkan itu dalam aksi globalnya kan sebenarnya soal itu pun sudah terejawantakan dalam konstitusi kita. Iya, betul. Sehingga bukan persoalan lagi sebenarnya. Dia tinggal jalan. Jadi ini value udah dapat. Value udah dapat, kemudian landasan konstitusional udah dapat. Betul. Tinggal melakukan langkah-langkah yang lebih proaktif. Realnya seperti apa sih? Nah, itu menurut Anda gimana? Nah sekarang kan baru upaya diplomasi nih, ikut konferen, bicara. Saya rasa jarang ya seorang pemimpin negara itu bikin tulisan, jarang. Taruh di Economist, kan? bicara soal Palestina ya. Jarang juga kemudian itu coba diperkuat rasionalisnya dalam pidato-pidato dalam forum dalam konvensi nasional di Shangri-La dan juga di Jordan. Itu ada resonansi yang resonansinya kan. Itu jarang sekali. Sehingga sebenarnya value moralnya sudah ada, value konstitusional sudah dapat. Nah, tinggal bagaimana langkah lebih maju. Nah, saya rasa apa yang dilakukan Prabowo sekarang ini, di mana dia itu masih pada fase transisional dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, ini sudah cukup bagus. Nah, tinggal bagaimana next step-nya kan? Next step-nya gitu. Bagaimana nih kerangka nyatanya nih? Kerangka nyata negara Indonesia-nya bukan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya kan sebenarnya tinggal menurut saya tinggal disentil nih. Disentil, dikolaborasikan, di crowdkan kekuatan kepedulian sosial masyarakat Indonesia. Kalau pemerintah Indonesia mau mengakomodir atau bahkan mengorganisir, itu bagus sekali. Tapi juga kalau memang itu juga kemudian kebijakan luar negeri terkait dengan Palestina dimasukkan dalam konteks APBN, berarti kan sudah menjadi program kerja struktural lah kan? Struktural. Itu lebih bagus. Itu makanya nanti bahwa pemerintah secara nyata bukan melakukan langkah diplomasi. Nah sekarang gini, di Palestina kan kondisi udah hancur-hancuran begitu, bos. Apa? Di Palestina kan kondisi udah hancur-hancuran begitu. Rumah sakit kita ada 2 rumah sakit buatan kita udah hancur. Kemudian infrastruktur dasar udah hancur, perumahan udah hancur sebagainya. Ini perlu recovery lagi, Maka tidak hanya cukup kita, tidak hanya menurut saya tidak cukup hanya dibangun solidaritas dari sisi kemanusiaan saja, kebijakan kemanusiaan. Artinya kita udah melihat lah ada lembaga swadaya masyarakat atau komunitas sudah bergerak sendiri lah menggalang bantuan untuk bagaimana merecovery Palestina nanti kalau sudah damai kan. Tapi justru saat sekarang memang yang dibutuhkan oleh Palestina kan pertama situasi damai. Damai untuk menyelamatkan ruang hidup. Menurut saya sudah ada perdamaian. Yang pertama, yang kedua harus memastikan bahwa Palestina itu merdeka. Jadi kekuatan diplomasi, bos. Jadi menekan Israel untuk gencatan senjata begitu. Harus begitu ya. Kalau nggak gitu mungkin nggak dengan bargaining kita seperti ini untuk melakukan itu. Sementara kan saya mungkin saja. Makanya kan gini. Amerika kita kan memahami bahwa dunia kan sekarang tidak
tidak unipolar lah. Ya, Dulu betul. kan Amerika dan Uni Eropa dan kekuatan nuklinya mereka masih Ya, kuat betul. bersatu. Sekarang aku rasakan ada kekuatan penyeimbang namanya adalah BRIC. Ya betul. Ya kan, Brazil, Rusia, India dan Cina kan. BRIC. Ini satu kekuatan lain juga yang mencoba mengimbangin kekuatan Iya, Amerika. Faktanya begitu. Indonesia kan tidak ikut kedua-duanya. Ya kan? Ada satu kekuatan yang menjadi istilah kata crossing di antara kekuatan Amerika Barat sama BRIC, yaitu G20. Ya. Ini kan ada forum-forum aja kan. Kita mau coba masuk ke sana. Aku rasa Nah. landasan konstitusi kita jelas, bebas aktif, tapi harus aktif. Tapi kita tidak berpihak, tapi harus aktif. Kita berpihak kepada kemanusiaannya. Kita berpihak kepada kemerdekaan setiap warga negara, setiap bangsa di dunia merdeka, termasuk Palestina. Nah, proaktifnya dilakukan oleh Prabowo mungkin menurut saya sudah cukup bagus dalam konteks sebagai Kementerian Pertahanan dalam era transisional pemerintahan di Jokowi kepada Prabowo. Namun aku rasa bagaimana setelah kalau itu dilantik kan? Ya. Kan begitu. Gimana? Aku rasa yang sekarang ada harus dilanjutkan. Tekanan diplomasi dengan kekuatan Mesir, Jordan harus dilakukan lebih kuat lagi. Karena apa? Karena akan membangun penyelesaian di Timur Tengah. Ini kan seperti utang sosial lah. Utang sosial kita bangsa Indonesia yang merupakan umat Islam mayoritas terhadap bangsa Palestina yang juga mayoritas adalah umat Islam. Meskipun ada umat lain kan, ada Kristen juga di sana dan juga menerima ekses daripada kekejaman Israel. Kan gitu. Nah, menurut saya ke sana harus mendorong upaya bagaimana karena ada gencatan senjata yang kedua di Palestina, yang kedua mendorong adalah kemerdekaan Palestina seperti apa, sehingga kalau ada kemerdekaan maka akan ada jaminan ruang hidup. Tidak ada jaminan ruang hidup, maka menurut saya upaya recovery, upaya dukungan Indonesia kepada Palestina harus masuk dalam struktural. Tidak kalau hanya misalnya kultural. Kalau kultural kan sekarang kultural kan banyak lembaga-lembaga mengumpulkan. Nah, kulturalnya kan dalam bentuk kebijakan, Bos. Kalau boleh nggak sih? Boleh saja. Boleh aja kan saya. Itu bisa diimplementasikan dalam saya bantu 1 triliun misalnya lah ya. Kemenlu kan? Kemenlu kan. Ya. Cuma kira-kira kalau misalnya dibentuk satu tim pakar ya yang untuk menanggulangi itu mulai dari A sampai Z sehingga sifatnya kan tidak reaksioner terhadap problem yang di sana itu. Menurutmu gimana? Aku setuju sekali kalau ada dibuat tim lintas negara untuk membangun recovery, untuk melakukan recovery fisik dan non fisik di Palestina. Cuman itu kan yang kan perlu kepastian ruang hidup dulu. Sekarang kan nggak ada kepastian ruang hidup karena belum merdeka, Bos. PBB belum bisa mengakui secara formal kemerdekaan daripada Palestina karena selalu diveto oleh Amerika. Iya, itu masalahnya. Masalahnya kan itu. Menurut saya kan ya ini kekuatannya harus desak terus oleh semuanya. Aku rasa semua kekuatan minus Amerika udah oke. Palestina merdeka. Ini gimana caranya? Kan ini perlu cari upaya juga. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Ya semoga dibukakanlah pintunya Amerika nih. Iya. Kita nggak bisa menafikan kekuatan Yahudi, lobby Abu Yahudi di itu dia sebenarnya. Kekuatan-kekuatan yang tak terlihat itu kan. Kalau Palestina merdeka maka dia punya jaminan ruang hidup. Jaminan ruang hidup. Ya, jaminan ruang hidup maka dia bisa membangun lagi. Nah, aku rasa makanya apakah ide dualisme negara itu adalah ada ide yang bagus? Realistis. Ini ide yang realistis sekarang. Saat ini ya. Saat ini. Yang penting dia hidup dulu kan? Hidup dulu. Ada ya ruang seperti hidup. dulu. Apa artinya sebuah negara kalau nggak ada ruang hidup, nggak ada pemerintahan, nggak ada rakyat? Ya seperti kita dulu kita terima aja KMB hasilnya Republik Indonesia Serikat kan? Dalam perkembangannya bisa dijadikan integrasikan. Itu bisa aja saya kira ya. Kalau optimisnya kan begitu.